Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Lisa, pimpin doanya ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, Ibu langsung absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah, kalau hadir semua, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar membahas tentang materi IPS tentang peninggalan sejarah. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari tentang peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Dengan mempelajari peninggalan sejarah, kalian bisa mengetahui masa lalu nenek moyang, mengenang kebesarannya, dan meneladani kehidupan yang baik. Tahukah kamu, salah satu dari 7 keajaiban dunia ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di kota Magelang. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh peninggalan sejarah. Selain candi, masih banyak lagi berbagai peninggalan sejarah dalam bentuk lain. Pada bab ini akan membahas adanya berbagai peninggalan sejarah dari berbagai corak dan dalam berbagai bentuk. Setelah mempelajarinya, kamu diharapkan dapat menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat. A. Macam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah tertua yang ditemukan berbentuk prasasti. Prasasti adalah tulisan atau simbol yang ditemukan pada tugu, batu, atau benda lain dengan bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, dan bahasa Melayu kuno. Selain itu, peninggalan sejarah ada yang berbentuk kitab atau manuskrip yang berisi kesusastraan, prosa, puisi, ajaran agama, atau kisah raja-raja. Ada lagi peninggalan yang berwujud bangunan candi, masjid, makam, arca, istana, dan lain-lain. Peninggalan sejarah di Indonesia digolongkan menjadi 3 macam, yaitu bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. 1. Peninggalan sejarah bercorak Hindu. Kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu. Peninggalan sejarah bercorak Hindu adalah sebagai berikut, yaitu prasasti, arca, kitab atau karya sastra, dan candi. 2. Peninggalan sejarah bercorak Buddha. Tidak banyak peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Agama Buddha berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram pada masa dinasti Sailendra. Jenis peninggalan sejarah Buddha berupa prasasti dan candi. 3. Peninggalan sejarah bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Peninggalan sejarah bercorak Islam diantaranya masjid, makam, istana, seni ukir dan kaligrafi, dan kesusastraan. B. Menghargai peninggalan sejarah. Hargailah peninggalan sejarah. Mulailah tertarik untuk mengenali sejarah nenek moyang kita. Peninggalan sejarah itu milik bangsa Indonesia yang berarti milik kita bersama. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak akan melupakan sejarah bangsa kita. Sebagai siswa, cara menghargai peninggalan sejarah yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengunjungi tempat bersejarah saat berlibur. Kunjungilah tempat-tempat bersejarah seperti candi, istana, makam, masjid, benteng, dan museum. Di museum terdapat benda peninggalan sejarah yang sudah lengkap dengan data-datanya, seperti prasasti, kitab-kitab, senjata, logam, bebatuan,
bebatuan, mahkota, singgasana, dan benda-benda lain yang mengandung nilai sejarah. Kalian dapat bertanya apa saja kepada penjaga museum. 2. Mempelajari bukti peninggalan sejarah. Untuk dapat menghargai peninggalan sejarah, kalian dapat mempelajari buku-buku dan berbagai peninggalan sejarah yang ada di perpustakaan. Kalian juga bisa memperkaya pengetahuan dengan membuat clipping mengenai gambar-gambar benda bersejarah dari majalah, surat kabar, buku-buku, dan internet. 3. Membandingkan berbagai peninggalan sejarah. Benda-benda peninggalan sejarah itu secara garis besar bercorak Hindu, Buddha, Islam, dan pencampuran. Setelah kita mempelajari peninggalan sejarah itu, kita dapat membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan, kesenian, dan kebudayaan. C. Upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah merupakan warisan nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Agar peninggalan sejarah itu tidak rusak atau punah, perlu dijaga kelestariannya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Badan Arkeologi Nasional yang anggotanya terdiri atas para ahli sejarah. Para ahli sejarah tersebut menjaga kelestarian peninggalan sejarah dengan jalan 1. Melakukan penjajagan atau pemetaan terhadap tempat-tempat yang diduga terdapat peninggalan sejarah. Tujuannya untuk menemukan benda-benda yang bernilai sejarah. 2. Melakukan penelitian. Penelitian dilakukan untuk menganalisis semua catatan atau tanda yang ada pada benda bersejarah tersebut. Penelitian bisa dilakukan dengan alat-alat modern di laboratorium. 3. Melakukan pemugaran atau perbaikan atau pembangunan. Benda-benda yang ditemukan atau bangunan yang bernilai sejarah itu karena umurnya sudah tua pasti banyak yang mengalami kerusakan. Badan Arkeologi Nasional melakukan perbaikan, pemugaran, atau pembangunan supaya sedapat mungkin bentuk dan wujud benda-benda itu mendekati aslinya. 4. Mengadakan inventarisasi. Benda-benda bersejarah agar tetap dalam penyimpanannya harus diadakan inventarisasi. Inventarisasi adalah pencatatan data-data mengenai benda-benda yang dimiliki suatu wilayah tertentu. Tujuannya untuk menghindari kekeliruan, kehilangan dan kerusakan, serta penertiban administrasi. 5. Pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan oleh para petugas yang ditunjuk. Pemeliharaan yang paling sederhana adalah dengan cara membersihkan secara berkala. Untuk benda-benda tertentu seperti kertas dan kayu, bisa diberi bahan pengawet supaya tidak dimakan hama. Benda-benda dalam museum dimasukkan dalam kaca etalase, sehingga tidak mudah rusak atau dipegang para pengunjung. Untuk tempat-tempat bersejarah, sudah ada petugas khusus yang merawat dan memelihara secara rutin sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Itulah tadi pembahasan tentang peninggalan sejarah. Semoga kalian mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.